Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk anak-anak kelas 5 semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Tantra. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kelas 5, tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 2. Kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, organ pernapasan manusia ini terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Gambarnya seperti yang ada di samping. Nah, mari kita perjelas satu persatu. Kita mulai dari organ hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang fungsinya adalah untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Dalam hal ini, debu juga bisa kita saring dari bulu-bulu hidung. Nah, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, berikut ini ada bagian-bagian hidung. Yang pertama adalah tulang hidung. Tulang hidung merupakan salah satu jenis tulang lunak. Fungsinya sangat penting sekali karena melindungi organ bagian dalam hidung. Berikutnya ada saraf pembau yang membuat kita bisa mencium bau apapun yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada saraf pembau ke otak yang berfungsi menyalurkan informasi apa yang kita cium baunya ke otak. Nah, tadi ada yang sudah dijelaskan yaitu silia atau rambut hidung. Jadi kalau kita menyerap udara dan terdapat debu atau kotoran, maka silia atau rambut hidung inilah yang akan menyaring agar tidak masuk ke organ pernafasan yang ada di dalam. Berikutnya ada selaput lendir. Nah, ini selaput lendir fungsinya untuk melembabkan udara, menyesuaikan suhu udara yang ada di luar dengan suhu yang ada di dalam tubuh. Berikutnya faring. Nah, ini gambarnya. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi, yang mengatur kalau makanan masuknya ke lambung atau organ pencernaan dan udara masuknya ke paru-paru. Nah, ini tugas dari faring untuk membagi apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya ada laring. Nah, ini gambarnya. Laring atau nama lainnya adalah teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Selanjutnya, batang tenggorokan. Nah, kita lihat gambarnya. Nama lainnya adalah trakea. Nah, pada trakea terdapat juga jaringan yang disebut silia. Nah, silia ini berfungsi akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Itu yang menyebabkan kalau misalkan tetap ada debu atau kotoran yang masuk yang sudah melewati bulu hidung tapi tetap masuk ke dalam tenggorokan, maka di tenggorokan pula ada semacam silia yang menolak debu atau kotoran tersebut. Nah, jadi kita bisa batuk ataupun mengeluarkan debu atau kotoran tersebut. Nah, berikutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea atau batang tenggorokan. Nah, ini gambarnya. Percabangannya ya terbagi menjadi 2 untuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri tubuhnya. Berikutnya ada bronkiolus. Nah, seperti yang di tanda panah ini, bronkiolus adalah cabang-cabang dari bronkus
mirip akar tanaman. Nah, berikutnya adalah alveolus. Jadi, di ujung bronkus, di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil yang mirip dengan anggur. Nah, gelembung-gelembung kecil itu namanya alveolus. Di alveolus juga berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yuk anak-anak, kita akan belajar tentang bagaimana proses pernafasan pada manusia. Ini Bapak punya torso yang akan bisa menjelaskan secara hampir mirip dengan bagian atau organ tubuh yang sebenarnya di manusia tersebut. Kalian bisa perhatikan. Nah, udara masuk ke lubang hidung ya. Nah, perhatikan situ ada silianya. Nah, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Ini yang Bapak pegang ini contoh paru-parunya, tepatnya paru-paru sebelah kiri ya. Nah, dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas atau karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan nafas. Nah, itu di dalamnya terlihat ada cabang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yuk kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, lebih tepatnya menggali informasi dengan menggunakan kata tanya. Seperti yang sudah kalian pelajari sewaktu kelas 3, ada adiksimba. Apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi. Yuk kita pelajari yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa ini merupakan penjelasan mengenai suatu hal atau suatu benda ya. Berikutnya ada di mana. Di mana ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat ya. Jadi kata kuncinya adalah tempat. Di mana. Berikutnya ada kapan. Nah, kapan ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu ya. Jadi kalau kapan itu waktu. Berikutnya ada siapa. Nah, siapa ini menunjukkan penyebutan ada nama orang, jabatan, atau pekerjaan orang tersebut. Berikutnya ada mengapa. Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Itu dia anak-anak beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi dari teks atau bacaan. Adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yuk kita cari contohnya. Contoh dari kata tanya apa, ini teksnya yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia yang ada di halaman 13 pada buku tema 2. Nah, kalian diminta untuk membuat pertanyaan dan menuliskan jawabannya dengan kata tanya apa. Berikut Bapak contohkan. Misalkan di sini ada pertanyaan, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya adalah organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, berikutnya bisa kalian baca sendiri ya. Kalian juga bisa berlatih mencari atau membuat pertanyaan dan jawaban dengan kata tanya apa selain yang Bapak contohkan.
Berikutnya ada contoh kata tanya di mana. Pertanyaannya, di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Berikut juga beberapa contoh lain dari kata tanya di mana. Selanjutnya ada contoh dari kata tanya kapan. Ingat ya tadi kalau kapan itu berhubungan dengan waktu. Contohnya, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya, udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di rongga hidung. Contoh selanjutnya, kata tanya mengapa. Dengan pertanyaan, mengapa manusia bernafas? Jawabannya, manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, contoh berikutnya ada bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses pernapasan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP. Materinya adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, anak-anak, apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor adalah yang pertama, bersifat riang gembira atau senang. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, pola atau intervalnya adalah 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Kira-kira lagu apa ya yang termasuk ke dalam tangga nada diatonis mayor? Berikut Bapak berikan contohnya.